Beralih ke informasi lain, Saudara. Pengedar narkoba ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Narkoba Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat penggerebekan, anggota BNN sempat diserang dan usai menangkap sejumlah pengedar narkotika di Kampung Bahari, anggota diserang warga menggunakan petasan, kembang api, dan senjata tajam. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya memilih mundur dan membawa pelaku yang telah ditangkap. Selain menggerebek rumah-rumah warga, anggota gabungan juga melakukan penggeledahan di tenda pinggir rel kereta. Diduga modus mendirikan tenda di pinggir rel agar para pemakai tidak ketahuan petugas saat menggunakan narkotika. Ini yang sebelah sana. Mengungkap modus yang dipakai pengedar narkotika untuk menarik calon pemakai menggunakan narkotika. Selain menangkap pengedar, barang bukti berupa ganja, sabu, dan bong disita. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke kantor BNNK Jakarta Utara. Tiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam mereka minta untuk mencoba atau beli barang dari hasil yang sudah mereka siapkan terhadap bong-bong yang ada di lokasi. Oke. Pak, tadi sempat ada perlawanan. Iya, itu justru itu kita juga bingung ya. Waktu kita ke sana, memang kita sudah berpikir, sudah menganalisa dan mengantisipasi. Kalau ada perlawanan, ternyata benar. Ketika kita melakukan semacam penindakan di Coast Orange, masyarakat di circle daripada lokasi tersebut melakukan perlawanan, diantaranya menggunakan samurai, mengeluarkan semacam kembang api dan mercon kepada kita untuk menghalau. Untuk mengulas sulitnya membongkar sindikat narkoba di sejumlah kampung di Jakarta, kita bahas bersama mantan Kabariskim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito, semoga sehat-sehat selalu. Ya, selamat petang Mas Yuno. Ya Pak Ito, ini kita mengetahui bahwa kawasan Kampung Bahari ini menjadi zona merah peredaran narkoba dan ini bukan pertama kalinya upaya untuk penggerebekan yang terjadi dan ini ada perlawanan kembali. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada jaringan besar yang selalu melindungi di kawasan tersebut? Baik Mas Yuno, saya kira pengalaman saya dulu ya, saat tahun 80-an itu kan di daerah Senen, kemudian juga Kampung Ambon, Kampung Makassar, Kampung Bahari itu sudah sejak dulu itu menjadi target daripada untuk penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba. Meskipun dulu masih levelnya itu jenisnya ganja dan lain sebagainya, ekstasi dulu ya. Sekarang ini kan kita sudah tahu masalah narkoba ini itu sudah sedemikian masif, sistematis, terstruktur, sudah menyebar secara luas di seluruh Indonesia dengan berbagai modus maupun jaringan yang sangat rapih, bahkan dilindungi ya di satu tempat itu menjadi semacam satu hal yang memang sulit untuk bisa melakukan penegakan hukum karena masyarakat di sana melindungi. Kenapa demikian? Tentu ini juga terkait dengan masalah ekonomi ya. Sekarang kan dalam kondisi masyarakat saat ini tidak semua baik-baik saja. Mereka juga tentunya masalah narkoba ini juga banyak sekarang menjadi sesuatu alternatif bagi seseorang itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, otomatis bagi orang lain juga, ya, sesuai dengan pengalaman saya dan beberapa literatur ya, itu juga kalau orang misalnya dalam keadaan susah, kalau dia sudah menggunakan narkoba, itu mungkin dia bisa sementara dia bisa menghilangkan permasalahan yang ada di dalam kehidupannya dia. Jadi memang sulit ya kalau misalnya kita tidak melakukan secara kolaboratif ya, yaitu dengan pemerintah juga. Kalau misalnya dulu Kampung Ambon itu dan Kampung Makassar pernah menjadi daerah percontohan untuk bagaimana menjadikan mereka itu bebas daripada kampung narkoba. Tapi kemudian kan kehidupan sosial di sana juga kembali kepada kehidupan masyarakat yang susah ya. Dan di sana kan sesuatu yang itu udah merupakan hal yang biasa, Mas Yun. Ya, saya kira kembali lagi itu mungkin menjadi salah satu alternatif karena memang kita tahu bahwa narkoba itu adalah meskipun risikonya besar, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu jaminan finansial yang cukup signifikan. Ya, mereka nekat. Ya. Persoalan sosial ekonomi menjadi PR tersendiri, namun ini ada bentuk kamuflase di permukiman warga dan juga ada perlawanan warga bahwa melihat pada 2022 lalu juga polisi sempat menggerebek dan upaya membunyikan petasan adalah sebuah sinyal dan kemudian mereka juga memasang CCTV. Artinya ini terorganisir dan menurut Anda jaringan mana yang kemudian kalau berdasarkan pengalaman Anda ini terus berlangsung hingga saat ini? Ya, yang pertama kan lokasi ya. Lokasi pusat di sana itu mereka semakin canggih untuk Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis melalui sambungan Zoom dengan Pak Ito Sumardi, mantan Kabaireskrim. Untuk saat ini bahwa polisi telah menangkap 18 orang terkait dengan penggerebekan Kampung Bahari yang diduga menjadi tempat pengedaran narkoba. Polisi juga BNN menyebutkan bahwa ada 6 titik di mana menggerebek tempat pengedaran narkoba di kawasan Kampung Bahari. Untuk saat ini BNN masih terus melakukan penelusuran dan juga penyelidikan atas peredaran narkoba di Kampung Bahari. Oke. Pak itu untuk tadi bahwa bandar juga ada saat ini yang masih buron seperti Freddy Pratama dan juga jaringan ini terutama di kawasan permukiman warga yang padat penduduk, persoalan sosial ekonomi menjadi PR besar. Lalu seperti apa? Bagaimana polisi ataupun BNN dapat mengungkap dan mencegah dan memberantas peredaran narkoba ini? Pak Ito? Halo? Ya, jadi gini Mas Yuno ya. Kalau kita melihat permasalahan narkoba harus dilihat daripada aspeknya secara komprehensif ya. Ini juga sistem hukum yang masih lemah di negara kita. Kalau di negara-negara yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan lain itu kan hukuman mati. Tapi pernahkah kita menerapkan sistem hukuman dengan hukuman yang maksimal? Tanpa ada hukuman yang maksimal, justru mereka akan menjadi pengedar-pengedar yang ada memanfaatkan di lapas-lapas. Kita tahu kemarin kan, salah satu artis yang sekarang di Nusa Kambangan, dia dari pengguna kemudian dia menjadi pengedar. Pengedarnya di mana? Di lapas. Tentunya ini kan sistem keamanan juga harus menjadi perhatian ya di lembaga. Kemudian sistem hukum. Orang itu dihukum kalau hanya dia dihukum seperti itu kan berkali-kali, sering sekali. Ya, contoh salah satu artis yang berkali-kali dia kena ya. Dan ini kan menunjukkan bahwa sistem hukuman kita terhadap masalah narkoba masih lemah ya. Sehingga tentunya ini harus bisa menjadi satu pertimbangan. Karena memang bukan hanya mengandalkan pada masalah sosial ekonomi ya, itu menjadi salah satu. Artinya BNN harus membongkar sindikatnya begitu ya Pak ya? Betul. Sindikat itu tidak mudah Mas Juno. Saya ngalami betul. Karena sindikat ini semuanya luar biasa. Mereka itu tersebar dan terstruktur, sistematis, bahkan dilindungi pula oleh beberapa oknum ya. Tentunya ini pekerjaan rumah bagi BNN, tapi tanpa sistem hukum yang sangat keras, tidak mungkin masalah ini akan bisa ditangani. Demikian Mas Yun. Penegakan hukum dari sistem hukum menjadi PR utama untuk memberantas narkoba di Indonesia. Sekali lagi terima kasih berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang, mantan Kabaireskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Sehat-sehat selalu Pak.